Sudah bertahun-tahun sejak Grieving Souls memutuskan menetap di ibu kota, dan dalam rentang waktu itu, perubahan yang mereka bawa terasa begitu besar. Dari sebuah parti kecil yang dulu terbentuk karena keterpaksaan dan keputusan yang serba terburu-buru, perlahan mereka menjelma menjadi salah satu klan paling berpengaruh di pusat peradaban. Kota yang penuh dengan treasure hunter itu kini sering menyebut nama Grieving Souls sebagai contoh ideal yang patut ditiru. Perjalanan menuju posisi ini tentu bukanlah karena kemampuan Cry semata. Bahkan bagi dirinya sendiri, ia selalu merasa sebagai individu paling payah dalam lingkaran tersebut. Namun di balik kerendahan hati dan rasa minder yang selalu menghantui, ada kenyataan yang tidak bisa dibantah. Grieving Souls berhasil berkembang pesat berkat dukungan orang-orang di sekelilingnya. Eva, dengan kepiawaian mengatur strategi dan menyatukan anggota, menjadi salah satu kunci utama. Liz dan Luke yang selalu menjadi ujung tombak di lapangan, Citri dengan kegigihan tanpa henti, serta Lucia yang meski jarang muncul tetap menjadi simbol kekuatan klan. Nama Grieving Souls melesat seperti roket, dan kini keberadaan mereka bukan sekadar kelompok treasure hunter biasa. Kontribusi yang mereka berikan kepada asosiasi di ibu kota tidak pernah bisa diremehkan. Dari ekspedisi berbahaya hingga penyelesaian misi-misi tingkat tinggi, rekam jejak mereka selalu berada di posisi terdepan. Klan yang dulu lahir dari alasan sederhana dan terpaksa, kini berdiri kokoh sebagai salah satu pilar baru yang menggerakkan roda dunia treasure hunter. Seakan-akan, keberadaan mereka di ibu kota sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan reputasi asosiasi itu sendiri. Seiring menguatnya posisi Grieving Souls di ibu kota, kabar tentang pencapaian mereka tak pernah berhenti bergema. Maka pada suatu hari, ketika sebuah surat resmi datang dari asosiasi penjelajahan, tidak ada seorang pun di antara mereka yang merasa terkejut. Surat itu terbungkus rapi dengan segel asosiasi, dan isinya singkat namun penuh makna. Ucapan selamat atas kontribusi besar yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun. Asosiasi sendiri dikenal dengan sistem yang ketat dan hierarkis. Mereka bukanlah organisasi resmi yang berada di bawah kerajaan ataupun lembaga bangsawan, namun pengaruhnya jauh melampaui itu. Di zaman ini, siapapun yang disebut treasure hunter, mau tidak mau harus menaruh hormat pada otoritas asosiasi. Semakin besar kontribusi yang diberikan kepada mereka, semakin longgar pula batasan, aturan, bahkan keuntungan yang bisa didapatkan. Maka menerima surat semacam itu hanya berarti satu hal. Grieving Souls telah menembus batas yang jarang bisa dilampaui. Ekspektasi seluruh anggota pun melambung tinggi. Tidak ada yang bisa menahan imajinasi mereka akan bentuk hadiah yang mungkin diberikan. Sebab, tiap tahun asosiasi selalu memiliki tradisi memberi penghargaan kepada parti dengan jasa terbesar. Hadiahnya bukan main-main. Bisa berupa relik kuno yang kekuatannya tidak ternilai, senjata legendaris yang bahkan bangsawan tidak mampu membelinya, makanan langka dari negeri jauh, tiket perjalanan mewah, atau bahkan rumah besar di kawasan elit ibu kota yang biasanya hanya ditempati keluarga berpengaruh. Ketika hari yang ditentukan tiba, Grieving Souls melangkah menuju gedung pusat asosiasi. Mereka memasuki aula dengan hati penuh antisipasi, namun pemandangan yang menyambut sungguh di luar dugaan. Di kanan dan kiri lorong, para staf berdiri berbaris sambil bertepuk tangan riuh. Suara sorakan membahana, seolah mereka sedang menyambut pahlawan perang yang pulang membawa kemenangan besar. Setiap langkah terasa berat karena sorotan mata itu menembus hingga ke dada. Mereka yang sudah terbiasa menghadapi bahaya di medan tempur kini malah dibuat kikuk oleh sambutan yang terlalu meriah. Bahkan Cry, yang biasanya bisa menyembunyikan kebingungannya dengan senyum tipis, hanya bisa terdiam bengong melihat atmosfer seperti upacara penganugerahan. Dan di ujung barisan itu, berdiri sosok yang sudah sangat mereka kenal. Garksan, salah satu orang penting di asosiasi ibu kota, menunggu dengan senyum lebar. Tepuk tangan yang bergemuruh semakin keras ketika Grieving Souls tiba di hadapannya. Suasana itu begitu dramatis, seolah-olah sebuah momen besar akan diumumkan, momen yang bisa mengubah arah perjalanan mereka selanjutnya. Tepuk tangan perlahan mereda, dan ruangan pun hening dalam sekejap. Semua tatapan tertuju pada Garksan yang berdiri tegak di hadapan mereka.
Dengan nada yang penuh wibawa, ia membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata yang langsung membekukan suasana. "Selamat, Cry Andre. Berdasarkan pencapaianmu yang luar biasa selama ini, kau berhak mengikuti ujian sertifikasi level 7. Kata-kata itu meluncur bagaikan pedang tajam, menghantam telinga semua orang di ruangan. Untuk sesaat, Grieving Souls terpaku, tidak mampu bereaksi. Mereka datang dengan bayangan akan menerima sebuah hadiah besar, relik, rumah mewah, atau setidaknya makanan langka. Namun kenyataannya yang mereka dapatkan bukan hadiah, melainkan sebuah tantangan. Bukan penghargaan, melainkan beban baru. Cry yang berdiri di barisan paling depan merasa seolah jantungnya berhenti berdetak. Dalam pikirannya hanya ada satu kata: bencana. Ia tidak pernah mendaftarkan diri, tidak pernah menginginkan naik level, apalagi untuk mencapai tingkatan yang hanya segelintir hunter di dunia ini mampu raih. Baginya, kata level 7 bukanlah simbol prestasi, melainkan jerat yang akan menyeretnya lebih jauh ke dalam pusaran masalah. Sistem level yang ditetapkan asosiasi memang telah diakui secara internasional. Hunter dengan level tinggi bisa mendapatkan pengakuan, akses, dan keuntungan di berbagai belahan benua. Namun bagi Cry, semua itu sama sekali tidak berarti. Level tinggi hanya akan menarik perhatian pihak-pihak yang berbahaya, bangsawan yang ingin memanfaatkan tenaganya, kompetitor yang mencari kesempatan untuk menjatuhkan namanya, dan musuh yang haus akan reputasi dengan mengalahkan sosok terkenal. Bagi Cry, naik level bukanlah kehormatan, melainkan tiket menuju neraka. Namun sebelum Cry sempat mengeluarkan penolakan, Garksan sudah lebih dulu melanjutkan dengan nada tegas. Ia mengaku bahwa pendaftaran ujian telah dilakukan, bukan oleh Cry, melainkan olehnya sendiri. Ia menyebut bahwa Cry sudah terlalu lama tertahan di level 6, sementara dunia terus bergerak maju. Bahkan Arkrodin, hunter muda yang sering dibandingkan dengan Grieving Souls, sudah lebih dulu naik ke level 7. Jika Cry dibiarkan tetap stagnan, nama asosiasi pun akan tercoreng, seolah mereka sengaja menutup jalan demi menjilat keluarga Rodin. Mendengar alasan itu, kepala Cry berdenyut hebat. Ia ingin membantah, ingin menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tertarik dengan status ataupun gengsi. Namun berhadapan dengan Garksan yang tatapannya lebih tajam daripada pisau, semua kata-kata hanya tersangkut di tenggorokan. Ia tahu ketika Garksan sudah memutuskan sesuatu, tak ada jalan untuk mundur. Di sisi lain, anggota party justru merespons dengan cara yang berbeda. Liz mengangkat alisnya dengan santai, seolah pengumuman itu bukanlah masalah besar, dan bahkan berseloroh bahwa seharusnya Cry langsung menargetkan level 8 sekalian. Luke terlihat gelisah, namun lebih karena rasa iri yang bercampur semangat. Ia merasa jarak dengan Cry makin jauh, tapi tekad untuk mengejar pun semakin membara. Eva hanya bisa tersenyum masam sambil meminta maaf atas kerepotan yang selalu ditimbulkan pemimpin mereka. Bahkan Lucia, yang jarang sekali ikut berburu belakangan ini, tidak bisa menyembunyikan pancaran kebanggaan di matanya. Ironisnya, justru semua orang di sekeliling Cry terlihat senang, sementara dirinya sendiri merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Dalam hati, ia hanya bisa mengutuk nasib yang selalu memutarbalikkan harapannya. Setelah suasana kembali tenang, Garksan menarik napas panjang. Kali ini, nada bicaranya berubah serius tanpa ada sedikit pun celah untuk bercanda. Ia menjelaskan bahwa sertifikasi level 7 bukan sekadar simbol atau angka di atas kertas. Untuk mencapainya, seorang hunter harus membuktikan diri dengan menghadapi ujian yang ditetapkan langsung oleh Dewan Tertinggi Asosiasi. Beban level 7 bukan main-main. Pada tingkatan ini, nama seorang hunter tidak lagi hanya mewakili dirinya sendiri, melainkan juga reputasi asosiasi secara keseluruhan. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap prestasi maupun kegagalan akan disorot oleh dunia. Mereka bukan lagi sekadar petualang bebas yang bisa seenaknya gagal, melainkan wajah depan asosiasi itu sendiri. Karena itu, ujiannya dirancang untuk memastikan hanya mereka yang benar-benar layak yang bisa melangkah lebih jauh. Dengan nada berat, Garksan menyebutkan target yang telah ditentukan Dewan untuk Cry, seekor lava dragon yang bersemayam di kawah gunung aktif.
Nama itu saja sudah cukup untuk membuat ruangan terasa semakin pengap. Lava Dragon adalah makhluk legendaris, simbol api murni yang konon mampu mengubah seluruh lembah menjadi lautan magma hanya dengan satu hembusan napas. Tidak ada hunter yang mendengar namanya tanpa merasakan kengerian merayap di tulang belakang. Beberapa staf refleks menelan ludah, seolah hanya dengan menyebut namanya saja sudah cukup untuk membakar udara di ruangan itu. Cry sendiri hanya bisa merasakan kepalanya makin berat. Baginya, ujian itu sama saja dengan vonis mati. Ia sudah membayangkan dirinya terbakar habis, bahkan sebelum sempat mengayunkan pedangnya. Bayangan dirinya gagal total membuat pundaknya merosot, dan seluruh tubuhnya seperti menolak kenyataan itu. Namun, sebelum rasa putus asa itu sempat menenggelamkan suasana, tiba-tiba Liz dengan ekspresi datar namun penuh keisengan melontarkan kalimat yang membuat semua orang membeku. Ia dengan santai mengatakan bahwa Lava Dragon itu sebenarnya sudah mereka kalahkan kemarin dalam perjalanan misi sampingan. Mereka hanya belum sempat menyerahkan laporan pembuktiannya ke asosiasi. Reaksi ruangan seketika kacau. Beberapa staf menjatuhkan pena, seorang resepsionis sampai menutup mulutnya dengan tangan, dan Garksan sendiri berdiri terpaku dengan wajah yang sulit diartikan antara kaget, malu, atau marah. Cry hanya menatap Liz dengan ekspresi campur aduk antara syok, pasrah, dan keinginan untuk pura-pura pingsan saat itu juga. Untuk menjaga wibawa, Garksan buru-buru berusaha menutup celah itu. Dengan suara yang agak bergetar, ia menyebutkan alternatif target lain. Lightning Flame Dragon, Bone Dead Dragon, Manticore, Ice Spirit Dragon, Storm Dragon, Earth Titan Dragon, Poison Dragon, Light Seraph Dragon, Shadow Abyss Dragon, hingga kombinasi absurd seperti Thunderstorm Flame Dragon atau Aquawind Spirit Dragon. Nama-nama itu berjatuhan ke ruangan seperti palu godam. Setiap kali ia mengucapkan satu nama, seluruh staf terdiam, membayangkan kengerian makhluk yang disebutkan itu. Namun, jawaban dari party Grieving Souls tetap sama, diulang berkali-kali tanpa sedikit pun keraguan. Semua itu tuh sudah mereka bunuh. Bahkan bukan dengan nada bangga, melainkan lebih seperti orang yang sedang mengingat belanjaan minggu lalu. Ringan, santai, dan tanpa beban. Ruangan seketika bergeser dari kaget ke bingung, lalu menuju panik total. Suara berbisik terdengar di sudut-sudut kantor, catatan-catatan dibolak-balik dengan panik, dan wajah-wajah pucat bermunculan seolah yang mereka dengarkan bukan laporan hunter, melainkan kisah absurd yang melampaui logika. Di tengah semua itu, Cry hanya bisa menutup wajahnya dengan satu tangan. Baginya, setiap kata yang diucapkan teman-temannya hanyalah paku tambahan yang memperkuat peti matinya sendiri. Satu demi satu naga legendaris yang seharusnya jadi target ujian ternyata sudah lenyap di tangan mereka. Dan yang paling ironis, semua itu dilakukan bukan karena misi resmi atau ambisi besar, melainkan hanya dianggap sebagai latihan rutin. Akhirnya, salah satu staf senior dengan suara gemetar yang nyaris pecah memberanikan diri untuk menanyakan secara langsung, "Berapa banyak naga sebenarnya yang sudah kalian kalahkan?" Jawaban yang keluar benar-benar membuat seisi kantor terperangah, seperti menerima pukulan telak yang tak terduga. Luke dengan santai sambil menggaruk kepalanya berkata, "Kalau dihitung santai sih sekitar 20-an. Itu pun dikit." Liz kemudian menimpali dengan nada bercanda tapi penuh keseriusan, tapi kalau dihitung semua, ya lebih dari 500-an juga ada kali." Ruangan langsung berubah menjadi kekacauan penuh histeria. Suara terkejut, langkah tergesa-gesa, bisik-bisik, hingga teriakan panik bersahutan. Beberapa staf nyaris jatuh pingsan di tempat, yang lain memegangi meja seolah harus memastikan apa yang mereka dengar itu nyata. Mata mereka membesar, wajah pucat, bibir gemetar. Mereka tahu bahwa satu naga saja biasanya membutuhkan pasukan elit, persiapan panjang, dan pengorbanan besar. Dan di hadapan mereka berdiri sekelompok hunter yang dengan santainya mengklaim telah menaklukkan ratusan naga seperti itu. Cry hanya bisa menundukkan kepalanya, menahan napas panjang seolah ingin menghilang dari ruangan itu. Dalam hatinya, bukan kebanggaan yang ia rasakan,
melainkan kepanikan yang semakin menggunung. Ini bukan sekadar ujian, ini adalah pengakuan yang akan menambah beban reputasi dan menarik perhatian dunia, hal terakhir yang ia inginkan. Di tengah keheningan yang pecah oleh kebingungan itu, Liz menambahkan satu fakta yang membuat suasana makin absurd. Tapi induk betina biasanya kami biarkan hidup. Soalnya kalau naga sampai punah, kasihan juga dunia ini kekurangan tantangan. Pernyataan itu seperti bom waktu yang meledak di ruang rapat. Beberapa staf berteriak tak percaya, sebagian hanya bisa duduk lemas sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Garksan yang biasanya tegas, menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan terdengar menarik napas berat panjang, gabungan antara frustrasi dan kekaguman. Di sisi lain, Liz tersenyum kecil, seakan bangga dengan kekacauan yang baru saja dia timbulkan. Luke hanya terkekeh, sedangkan Sitri dan Eva saling bertukar pandang sambil menahan tawa. Bahkan Lucia yang biasanya tenang, memperlihatkan kilatan senyum tipis yang sulit dibaca. Garksan akhirnya menarik napas panjang kembali dan dengan nada lantang yang bergetar mengumumkan keputusan Dewan Asosiasi. Dengan ini, Cray Andre dinyatakan lolos sertifikasi dan resmi naik ke level 7 melalui jalur khusus. Tepuk tangan bergemuruh kembali menggema di seluruh ruang, sorak-sorai memenuhi udara. Semua anggota Grieving Souls bersorak, berpelukan, dan tertawa, seolah memenangkan trofi tertinggi dalam hidup mereka. Namun, Cray berdiri kaku. Wajahnya memancarkan kepenatan dan kecemasan, seperti seorang yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Kabar tentang kenaikan level 7 itu menyebar cepat, bukan hanya sebagai berita, tapi sebagai legenda. Dari bisik-bisik di pasar, laporan resmi di markas Hunter lain, hingga gosip liar yang dibumbui cerita fantastis. Ada yang bilang Cray telah menaklukkan 1000 naga sendirian. Ada yang menuduh ia memiliki kontrak rahasia dengan para dewa. Bahkan ada yang menyebarkan rumor bahwa Cray adalah reinkarnasi pahlawan kuno. Semua cerita itu menyebar bak api liar di musim kemarau, semakin membuat Cray tertekan. Teman-temannya mungkin menganggap level 7 adalah puncak pencapaian, tapi bagi Cray, ini adalah awal neraka baru. Statusnya kini bukan sekadar titel. Ia tahu itu adalah magnet masalah, panggilan konflik, dan undangan bencana yang tak bisa dihindari. Ia menatap kosong ke arah langit, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam lirih. Hadiah! Hah, ini jelas-jelas kutukan. Dan aku yakin masalah berikutnya cuma tinggal tunggu waktu.